Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Untuk saat ini saya mau apa presentasi tentang tugas dari mata kuliah pengambilan informasi. Judulnya adalah klasifikasi sentimen ulasan Tokopedia dengan KNN. Nah, ini kurang lebihnya nanti mengklasifikasi tentang review-review yang ada di Tokopedia. Yang pertama adalah install library yang dibutuhkan. Ini memakai PIP install Panda Nampi ini. Jadi untuk datanya tuh kita ambil dari Kaggle ya. Ini udah saya autentikasi ke Kaggle. Saya udah punya filenya, jadi tinggal saya upload aja. Ini di bagian bawah udah saya sediakan bagian untuk upload. Ini sudah aku upload menggunakan file review produk Tokopedia. Lalu setelah import library dan konfigurasi, udah saya masukkan ke sel berikut. Untuk library-nya semua udah berhasil saya import. Lalu konfigurasi aku ubah nilai di sini untuk bereksperimen. Ini ID dataset di Google adalah milik Farhan 1999 dengan Tokopedia produk reviews. Lalu ini yang CSV ini untuk mengunduh manual ya. Per kelas jumlah sampelnya ada 1000. Untuk ukuran data uji ada 0,2. 20 data untuk testing dan 80% untuk training. Untuk random state ini adalah angka kunci acak agar hasil bisa direproduksi. Daftar nilai K ada di 3, 5, 7, 9, 11, 15, 21, dan 25. Lalu habis itu kita unduh datasetnya dari Google. Kita unduh dari Google Hub. Jika gagal, fungsi ini akan mencoba mencari file CSV yang diunduh manual di folder kerja. Di sini posisinya sudah terunduh ya. Lalu setelah sudah terunduh, diperlukan untuk menjalankan sel jika unduh otomatis di atas gagal. Ini kalau mau menggunakan upload manual dari halaman Google. Lalu setelah itu ada memuat dan eksplorasi data. Jadi hasil CSV yang tadi di, dijadikan tabel pandas, lalu diambil hanya kolom yang dibutuhkan. Untuk ini saya ambil teks yaitu isi ulasan dan ratingnya bintang 1 sampai 5 dari pembeli. Ini kurang lebihnya total ulasan dimuat ada 406067 baris. Untuk barang sesuai pesanan dan cepat sampai dapat rating 5, barang bagus, murah 5, paket rapi, mantap, cepat sampai tujuan. Kurang lebihnya itu ya.
Lalu ada labeling sentimen dan penyeimbangan data. Rating 1 sampai 2 negatif, rating 3 netral, rating 4 sampai 5 itu positif. Untuk data e-commerce aslinya sangat tidak seimbang. Mayoritas bintang 5. Kalau dibiarkan, KNN akan condong menebak kelas mayoritas terus. Maka kita lakukan undersampling, yaitu jumlah baris yang setara dari tiap kelas. Di sini kita mengubah rating bintang menjadi label sentimen text. Distribusi label sebelum balancing positif ada 37.857. Yang netral ada 1825. Yang negatif ada 925. Lalu setelah itu kita menyeimbangkan data dengan per kelas ini dicari sampel per kelas. Dilakukan undersampling mengambil jumlah baris yang sama dari tiap kelas sentimen. Sebanyak N per kelas atau lebih sedikit jika stok kelas tidak mencukupi. Supaya proporsi kelas jadi rata. Setelah balancing ada di netral ada 1000, positif 1000, negatif ada 925. Lalu dilakukan pre-processing teks bahasa Indonesia. Ada 3 tahap, yaitu cleaning, jadi hapus URL atau simbol, stop word removal, buang kata tanpa makna, sentimen, kayak kata-kata yang, di, atau nya. Lalu stemming, yaitu kata perimbuhan, kata dasar, misal dikecewakan, jadi kecewa. Proses ini agak berat setelah komputasi karena balancing dilakukan sebelum processing supaya hanya data yang diseimbangkan yang diproses, bukan seluruh 40.000. Sama ada hapus URL, hapus karakter, rapikan spasi. Lalu juga menyiapkan stop word remover dan stemmer dari sastrawi. Ada gabungan cleaning, hapus stop word, dan stemming. Nah, untuk alat pre-processing bahasa Indonesia siap. Ini contoh clean text-nya ya, ada di sini. Barang sesuai pesan fast respon, kirim cepat. Lalu kita split data. Ada 80% untuk training, 20% untuk testing. Ratify memastikan proporsi kelas tetap terjaga di kedua bagian. Data latih ada 2340 baris, data uji 585 baris. Lalu dilakukan ekstraksi fitur teks. KNN hanya mengenal angka, bukan kata. PFIDF mengubah teks jadi vektor angka. Kata yang sering muncul di satu ulasan tapi jarang di ulasan lain. Diberi bobot lebih tinggi. Kita pakai fit transform yang hanya dipanggil pada data training. Data testing hanya ditransform supaya tidak terjadi data leakage. Setelah itu kita mencari nilai K terbaik. K adalah jumlah tetangga terdekat yang dipungut suara untuk menentukan label. Kalau K-nya terlalu kecil bakal gampang terpengaruh noise. Kalau K-nya terlalu besar modelnya terlalu general. Matrik Cosin dipakai untuk data teks berdimensi tinggi. Cosin similarity biasanya memberi hasil lebih baik daripada jarak Euclidean. Ini adalah hasil-hasil akurasinya. K3 dan 0,5, K5 dan 0,5 juga. Nilai K terbaik ada di 25 akurasi 0,600.
Ini adalah visualisasi elbow metodenya. Lalu melatih model KNN dan final evaluasi. Melatih model dengan karakter baik, lalu mengukur performanya di data uji akurasi, precision, recall, advanced score berkelas, dan confusion matrix. Seperti ini confusion matrixnya KNN sentimen Tokopedia. Negatif ada di 118, 26, 41. Netral ada di 37, 76, 87. Positif ada di 7, 36, 157. Uji coba model pada kalimat baru. Ini pakai alur yang sama persis dengan data training, preprocessing, transform, DF, IDF. Pakai vectorizer yang sama, bukan fit ulang prediksi. Contohnya barangnya bagus banget, pengiriman juga cepat, recommended seller. Itu prediksi positif. Kecewa berat, barang rusak pas sampai tidak sesuai foto, itu negatif. Barang standar aja, sesuai harga, nggak istimewa. Prediksi netral. Kita bisa coba ulasan sendiri, ganti teks di bawah ini dengan ulasan apapun, lalu jalankan ulang dengan sel ini. Contohnya pengiriman lumayan lama, tapi kualitas barang sepadan dengan harga. Termasuk prediksi sentimen netral. Kurang lebihnya seperti itu untuk KNN sentimen Tokopedia. Terima kasih dari saya, sekian, dan saya pamit undur diri.